Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan dari kelas IF18D akan menjelaskan tentang skema perancangan basis data final project yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Diabetes Mellitus. Oke, lanjut saja kita ke RDIS-nya. Di sini RDIS-nya itu yang pertama ada relasi antara basis pengetahuan dan gejala. Relasinya adalah setiap basis pengetahuan harus memiliki satu atau lebih gejala, dan setiap gejala harus memiliki satu atau lebih basis pengetahuan. Selanjutnya ada relasi antara gejala dan kondisi. Relasinya adalah setiap gejala harus memiliki satu dan hanya satu kondisi, dan setiap kondisi harus memiliki satu dan hanya satu gejala. Selanjutnya ada relasi antara gejala dan hasil diagnosa. Relasinya adalah setiap gejala harus menghasilkan satu dan hanya satu hasil diagnosa, dan setiap hasil diagnosa harus memiliki satu atau lebih gejala. Kemudian ada relasi antara hasil diagnosa dengan penyakit. Relasinya adalah setiap hasil diagnosa harus memiliki satu dan hanya satu penyakit. Lalu setiap penyakit harus menghasilkan satu dan hanya satu hasil diagnosa. Lalu ada relasi antara penyakit dan basis pengetahuan. Relasinya adalah setiap basis pengetahuan harus memiliki satu atau lebih penyakit, dan setiap penyakit harus memiliki satu atau lebih basis pengetahuan. Selanjutnya ada basis data secara fisiknya atau desainnya. Di sini ada tabel admin. Struktur datanya terdiri dari username, tipe datanya varchar dan sebagai primary key. Lalu ada password, tipe datanya varchar. Lalu ada entitas nama lengkap, tipe datanya varchar. Kemudian ada sistem pakar, basis pengetahuan. Entitasnya ada kode pengetahuan, tipe datanya integer dan primary key. Kemudian ada entitas kode penyakit dengan tipe data integer, lalu ada kode gejala dengan tipe data integer, lalu ada MB atau Mr. Belief atau tingkat kepercayaan, tipe datanya double karena memiliki hitungan koma. Kemudian ada MD Mr. Disbelief atau tingkat ketidakpercayaan, tipe datanya yaitu double. Lanjut ada tabel gejala. Di tabel gejala ada entitas kode gejala dengan tipe data integer dan sebagai primary key. Lalu ada entitas nama gejala dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel kondisi dengan entitasnya yaitu ID dan tipe datanya integer dan sebagai primary key. Kemudian ada entitas kondisi dengan tipe data varchar dan keterangan dengan kondisi varchar. Kemudian ada tabel penyakit. Entitasnya terdiri dari kode penyakit dengan tipe data integer dan ada entitas nama penyakit dengan tipe data varchar. Lalu ada detail penyakit dengan tipe data varchar, lalu ada saran penyakit dengan tipe data varchar, lalu yang terakhir ada entitas gambar. Kemudian ada tabel hasil diagnosa. Tabel hasil diagnosa terdiri dari entitas ID hasil, tipe datanya yaitu integer dengan sebagai primary key, lalu ada tanggal, lalu ada penyakit, tipe datanya teks, ada gejala, tipe datanya teks, hasil ID sebagai integer, lalu hasil nilai, tipe datanya varchar. Kemudian ada post atau artikel dengan entitasnya yaitu kode post, tipe datanya integer sebagai primary key, lalu ada nama artikel,
nama postingan, tipe datanya varchar, detail postingan, tipe datanya varchar, dan ada solusi atau saran postingan dengan tipe data varchar. Lalu yang terakhir ada gambar dengan tipe data varchar. Nah, kemudian ini adalah relasi seperti yang sebelumnya di konseptual atau RDIS dari basis datanya. Yang pertama itu ada hubungan antara basis pengetahuan dengan gejala, yaitu relasinya yang pertama itu primary key-nya itu dari kode gejala, lalu origin key-nya itu ada di kode gejala di tabel basis pengetahuan. Terus ada relasi antara kode penyakit di penyakit dengan tabel basis pengetahuan, yaitu entitas kode penyakit juga. Kemudian ada relasi antara penyakit dan hasil diagnosa, yaitu di entitas nama penyakit. Kemudian juga ada relasi antara gejala dan hasil diagnosa, hubungannya di nama gejala. Lalu yang terakhir ada hubungan antara tabel kondisi dan tabel gejala, relasinya yaitu di kode gejalanya. Dan untuk proses atau alur dari sistem aplikasinya tersebut, yaitu kita sebagai user, pertama itu kita menginput gejala-gejala di menu diagnosa. Setelah kita menginput gejala, kemudian gejala tersebut akan masuk ke tabel basis pengetahuan. Nah, setelah gejala itu masuk di tabel basis pengetahuan kemudian mengambil data dari kode penyakit. Nah, setelah gejala dan penyakitnya itu ada, lalu dilakukanlah perhitungan algoritma certainty factor di dalam basis pengetahuan tersebut. Dan setelah hasilnya keluar atau certainty factornya keluar, maka akan menghasilkan output, yaitu di hasil diagnosa. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.